Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, memberkati kami di setiap rencana, di setiap aktivitas, tugas, tanggung jawab, bahkan panggilan pelayanan kami. Saat yang tepat kami bersama-sama mau membaca, kami mau merenungi firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan tidak hanya kami baca saja, melainkan firman Tuhan kami boleh mengerti, kami boleh aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan masih berikan untuk kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, mari arahkan perhatian kita dalam bagian firman-Nya dalam 1 Samuel pasal 3. Perjanjian Lama dalam Alkitab kita 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca firman Tuhan ini. Mari kita berkonsentrasi supaya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita dan kita pun menjadi saluran berkat dalam hidup ini. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sulit. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang terbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tamu Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhan yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah." Semua mari ucapkan kalimat ini supaya kita selalu mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Mulai.
siapa yang bertelinga adalah yang dengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, siapapun Anda atau siapapun di antara kita yang hadir pada saat ini dalam peribadahan kita dipanggil oleh Tuhan supaya dalam hidup ini memenuhi maksud dan rencana Allah. Namun pun demikian, tidak semua orang mampu untuk melakukan panggilan yang Tuhan berikan supaya itu dilakukan dengan setia. Betul? Ya. Kalau begitu banyak orang yang terkadang gagal memenuhi panggilan dalam tugas dan tanggung jawab karena cara pandang atau mindsetnya atau motivasi dorongan yang keliru, di mana seringkali panggilan itu hanya dijadikan satu sarana dalam mewujud nyatakan keinginan yang bersifat duniawi. Terkadang kan orang kalau ke sana ya ada sesuatu yang dia akan peroleh. Orang bilang apa? Ada udang di balik batu. Itu mindset salah ini dalam kehidupan kita. Ketika dalam kehidupan ini kita melaksanakan apa panggilan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini, supaya kita harus penuhi itu. Coba kita introspeksi diri kita selama ini. Menjadi orang Kristen itu ya, tidak hanya sebagai penatua, tidak sebagai diaken atau singer atau pemain musik atau pastor atau apapun itu dalam jabatan gerejawi yang Anda pegang. Sebagai warga gereja, kita juga dipanggil supaya memenuhi panggilan Tuhan. Mari kita lihat di sini pemanggilan yang ditujukan kepada seorang yang masih sangat muda, namanya Samuel. Ada di sini nama diberi nama oleh ayahnya atau kakeknya atau neneknya. Samuel di sini. Saya yakin di masa hari ini ada banyak murid Yesus dan ada yang memang memberi nama itu, ya. Jadilah supaya jangan namanya saja nanti Samuel lalu tidak sesuai lagi dengan sikap perilaku yang ada. Nah, begitulah, ada yang nama di sini Samuel, ada teman saya juga namanya Samuel, saya perlu kasih tahu. Bahkan ada yang namanya Samuel terlalu barangkali arogan, ya. Dia bukan pendeta, dia baru dicari pendeta Samuel. Oh, saya sudah pendeta Samuel, padahal bukan dia yang dimaksud. Nah, itu namanya terlalu arogan. Nah, puji Tuhan, ya, pada kesempatan yang indah ini kita mau memahami apa yang digumuli oleh umat Allah pada waktu itu dalam kaitan dengan pemanggilan Allah terhadap seorang muda yang namanya Samuel, yang juga tidak terlepas dari pergumulan yang dihadapi oleh umatnya sendiri. Di ayat 2 menjadi jelas dikatakan bahwa pada masa itu firman Tuhan jarang. Di masa hari firman Tuhan jarang. Halo? Sering disampaikan baik oleh pendeta, oleh penatua, oleh diaken, ya. Tetapi terkadang masuk telinga ini dia ada di kanan, terus di kiri, tinggal apa dalam simpan orang, itu tidak perlu dikatakan itu. Mari kita lihat di sini. Firman Tuhan memang pada waktu itu jarang disampaikan. Penglihatan ya juga tidak sering terjadi. Pergumulan yang terjadi ini sangat erat kaitannya
kejahatan yang terjadi. Kejahatan dari anak-anak orang yang sebenarnya harus jadi contoh. Anak-anak dari orang yang harus jadi teladan. Nah, bukan hanya penatua dianggap yang dulunya mungkin jadi majelis jemaat atau yang dulunya jadi BPP dan seterusnya, ya, atau pendeta dan seterusnya, ya. Di sini mari kita perhatikan kejahatan anak Imam Eli. Khotib Pinehas, dia punya pola pikir, punya motivasi jauh dari kehendak Tuhan dalam dia mau mengganti ayah, yaitu Imam Eli. Kalau waktu itu kan kalau ayahnya sudah meninggal, anaknya itu diharapkan melanjutkan itu. Nah, itu sekarang hingga kini masih ada juga yang disebut dengan dinasti, ya. Dulu pola pikir yang ada juga seperti ini. Yang ini juga dalam era reformasi yang sebetulnya diharapkan tidak terjadi, tapi terjadi juga. Saya tidak perlu katakan di mana itu, nanti Bapak Ibu saudara bisa melihat itu. Ini kejahatan yang tidak main-main terjadi di bait suci, meremehkan korban bagi Tuhan. Bahkan ada yang meniduri perempuan yang melayani depan pintu kemah pertemuan. Dan inilah yang disebut bahwa tidak semua orang mampu melayani yang setia, bahkan mau melayani dengan hikmat Allah. Wahai warga gereja umat Tuhan, siapapun yang mendengar YouTube saya ini, kehidupan ini harus senantiasa diwarnai dengan kehidupan yang setia, taat, melakukan apa yang menjadi pemanggilan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, melayani dengan hikmat Allah. Tuhan memanggil Samuel supaya menjadi pelayan, tidak dengan melihat kesetiaan yang dimiliki oleh Samuel. Kesetiaan Samuel dapat dilihat dalam bagian perikop yang ada ini. Yang pertama, bahwa Samuel waktu itu sedang tidur di rumah Tuhan, di bait suci, tempat tabut Tuhan Allah, di mana diletakkan. Dan yang kedua, disampaikan di sini bahwa sekalipun sudah lelah, mereka dalam keadaan capek, penat, tertidur, namun ketika mendengar setiap panggilan Samuel, dia cepat-cepat merespon. Dia hampiri Imam Eli. Ketika Imam Eli mendengar apa yang terjadi atas diri Samuel, karena Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Namun di sisi lain, ia sangat penurut. Apapun yang disampaikan Imam Eli dilakukan Samuel dengan tulus, dengan ikhlas. Ya, perkataan Samuel dalam menjawab panggilan Allah, semua tadi saya katakan supaya berbicara dan tentu melakukan. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ini telah mengantar Samuel supaya dia menjadi nabi bagi umat Israel. Kalau sekarang kan nabi sudah terakhir, Nabi Isa alaihissalam yang terakhir sudah. Jadi dalam kehidupan ini apapun itu kita senantiasa kita mau hidup melaksanakan panggilan Tuhan. Tuhan memanggil Samuel dengan melihat ketulusan hati, kesetiaan hati. Ia menunaikan tugas tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Sehingga dalam hidup ini kita melihat panggilan yang Yesus Kristus berikan untuk kita
Yesus mau supaya kita menjadi surat Kristus yang bisa dibaca, bukan nanti ditulis di dada atau bikin tato, bukan. Tapi bagaimana hidup ini supaya apa yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid termasuk kita yang ada dalam murid-murid Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini, di era disrupsi ini, penuh dengan kerusuhan, penuh dengan pertengkaran, penuh dengan konflik, penuh dengan segala bentuk kejahatan. Yesus hanya mau katakan bahwa sesungguhnya pemanggilan kita adalah supaya kita saling melepas pengampunan dalam hidup ini. Berikan pengampunan. Karena apa? Mengampuni dalam hidup ini itu berarti memberi maaf, memaafkan kesalahan, memberikan pengampunan itu berarti pengampunan dan pembebasan ada itu dari hukuman atau tuntunan atau memberi pengampunan dalam pembebasan dari hukuman yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, memang hingga kini kan selalu saja terbuka celah, celah orang saling mengklaim dirinya yang paling benar, yang paling oke, tapi saya percaya Anda, siapapun Bapak Ibu Saudara adik-adik, pasti cermat, cerdas ketika dalam kehidupan ini orangnya betul-betul dia hidup sesuai dengan pemanggilan yang Tuhan berikan, apa terlebih yang Yesus berikan dalam kehidupan ini, sehingga tidak saling mencela, tidak saling menyalahkan satu terhadap yang lain. Ketika dalam hidup ini kita masuk tahun politik, pemilihan umum, langsung umum bebas rahasia. Saya tidak termasuk tim kampanye nasional, bukan, tapi saya mengajak warga gereja supaya cerdas dalam hal memilih. Pilihlah yang bisa mengayomi seluruh lapisan masyarakat yang ada. Tentu apalagi kaitan dengan kita sebagai warga petani, kaum agraris yang peduli dengan kehidupan kita, tidak hanya yang ada di perkotaan saja, tapi ada bersama juga dengan kita di masyarakat yang paling bawah. Wong cilik orang bahasanya, termarginalkan. Karena apa? Yesus Kristus sudah datang untuk kita, kepada kita orang-orang yang sudah termarginalkan, orang yang terpinggirkan. Kita mengharapkan juga pemimpin masa depan, jangan kita nanti abaikan itu yang punya hak pilih, supaya memilihlah dengan tadi saya katakan cermat, dengan cerdas, supaya negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu kita senantiasa pertahankan. NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika. Kita pasti sudah melihat calon-calon yang pasti akan memberikan inspirasi buat kita sebagai warga gereja. Kandidat-kandidat calon di legislatif, kemudian kandidat calon yang ada di eksekutif, semua itu mau mengantar kita supaya mendengar pemanggilan Allah dalam kehidupan kita sebagai warga gereja, warga masyarakat yang
senantiasa setia dalam menunaikan tugas tanggung jawab setiap hari. Tuhan selalu beserta dengan kita. Immanuel, Immanuel, amin.